Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita terkait dengan musim flu ya, dan juga dikaitkan dengan COVID-19 yang sekarang ngegas lagi atau naik lagi dengan subvarian yang baru yang patut diduga ini adalah penyebab naiknya COVID-19, yaitu subvarian XBB. Jadi bahasan kita adalah awas musim flu, kenali beda gejalanya dengan COVID-19 XBB ya. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Langsung kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal kami, yaitu madu hutan ya, silakan. Variannya banyak, diantaranya ada madu hutan Flores, madu super kelengkeng. Variannya ada di kolom deskripsi, bisa langsung klik beli ya. Atau bisa kunjungi toko online kami di Delgo, di Tokopedia atau Shopee. Langsung kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Awas musim flu, kenali beda gejalanya dengan COVID-19 XBB. Jakarta, CNN Indonesia. Musim hujan bikin daya tahan tubuh menurun. Anda pun jadi mudah sakit, termasuk salah satunya kena flu. Padahal di waktu yang sama, tren kasus COVID-19 di Indonesia tengah kembali melonjak. Mencari tahu beda gejala COVID-19 dan flu menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Bukan apa-apa, pada beberapa kasus COVID-19 menimbulkan gejala yang mirip dengan flu. Membedakan keduanya jadi perkara sulit. Nah, ciri paling umum yang bisa membedakan infeksi SARS-CoV-2 dengan flu biasa terletak pada karakter batuk yang ditimbulkan. Pada pasien COVID-19, umumnya batuk biasanya cenderung kering. Sementara pada flu, umumnya batuk akan disertai dahak, meski ada juga yang memicu batuk kering. Selain karakter batuk, tak ada lagi beda gejala COVID-19 dan flu. Untuk itu, jika mengalami beberapa gejala yang dimaksud, Anda disarankan untuk segera melakukan tes COVID-19. Berikut beberapa gejala COVID-19 yang paling umum: demam, batuk, lemas, diare, mual, muntah, nyeri otot, anosmia, utamanya pada subvarian anyar XBB, sesak napas pada infeksi yang parah. Jika Anda mengalami gejala-gejala di atas, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan dan isolasi mandiri ya. Ya, sobat sekalian, jadi memang perlu kita waspadai ya. Akhir-akhir ini memang ada peningkatan gitu ya, meskipun kita ya di beberapa wilayah, tidak semua ya peningkatan, ada beberapa wilayah tertentu saja, tetapi memang harus diwaspadai untuk kota-kota besar yang melakukan perjalanan dari luar kota ataupun luar negeri. Ini yang dikhawatirkan ya membawa subvarian baru, yaitu subvarian XBB. Jadi subvarian XBB ini ya sobat sekalian, jadi normalnya virus ketika virus itu muncul ya tidak bisa mati secara total gitu ya. Kemudian setelah itu mereda, virus itu kecenderungannya adalah melakukan mutasi. Dan mutasi yang kemarin ya kita ketahui yang paling ekstrim, yang dampaknya paling berat, yaitu adalah varian Delta ya. Delta itu banyak menimbulkan kematian yang luar biasa banyak. Kemudian setelahnya ya kita ketahui yaitu varian Omicron ya. Nah, Omicron ini ya tentu saja agak lebih ringan ya. Dari segi penularannya, Omicron ini penularannya sangat cepat sekali, tetapi dampaknya sangat tidak begitu berbahaya gitu ya. Nah, setelah Omicron itu sempat menurun ya, ada subvarian baru yang juga diduga ini subvarian baru yang merupakan kombinasi antara Omicron dan Delta, yaitu subvarian XBB dan XBC. Jadi sobat sekalian, terutama juga gejala-gejala apa yang sering muncul yang harus patut kita hindari gitu ya, yang sering menjadikan gejala ya yang sifatnya umum adalah batuk gitu ya, ataupun flu ya. Nah, batuk itu ternyata ketika dibedakan ya, ada ciri khas tertentu. Batuk itu sesuai dengan batuk secara pada umumnya, ada batuk itu yang merupakan gejala dari COVID ya, sesuai yang disampaikan oleh dalam tulisan ini ya. Ternyata mayoritas ya pada pasien COVID itu umumnya batuk biasanya cenderung kering gitu ya.
Dan sementara pada flu itu umumnya batuk itu akan disertai dahak, meski ada juga yang memicu batuk kering ya. Jadi sekarang juga 50-50 ya. Tetapi yang paling sering ketika seseorang itu kena flu, batuk, itu bagi mereka yang kena COVID itu rata-rata batuk kering ya. Tetapi kemudian sebaliknya ya, mereka yang kena batuk berda itu biasanya flu biasa. Nah, tetapi memang itu juga dapat memicu batuk kering juga ya, meskipun flu-nya biasa dan tidak ada indikasi COVID-19. Nah, sobat sekalian, jadi memang hal-hal atau karakter batuk yang seperti ini itu ya kadang ngeri-ngeri sedap ya. Kita ibaratkan misalnya batuk dahak itu bisa saja itu kalau kita sering melakukan kontak langsung dengan orang yang melakukan perjalanan jauh atau perjalanan luar kota, dan itu juga bisa saja gitu ya faktor batuk yang juga yang merupakan COVID-19 gitu ya. Makanya subvarian XBB dan XBCG masih dalam proses ya. Yang harus kita waspadai bersama adalah bagaimana mencoba ya untuk menghindari ataupun melakukan hal-hal yang sudah dianjurkan oleh pihak leading sector yaitu Kemenkes. Nah, saat ini memang kita ketahui ya, kita dalam kondisi sudah dalam vaksin gitu ya, vaksin sampai dosis ketiga atau booster ya. Artinya ini memang berbeda dengan kondisi ketika kita belum sama sekali booster ataupun kondisi dalam pada saat kita masih dosis vaksin dosis pertama atau dosis kedua. Makanya meskipun apa yang disampaikan oleh pihak leading sector yaitu Kemenkes ini meski tidak 100% bisa memberikan jaminan ya, tetapi minimal ya ketika kita kena COVID itu kondisinya tidak akan lebih parah ya daripada orang yang benar-benar tidak pernah vaksin ya. Memang oleh karena itu memang salah satu yang bisa kita usahakan ya untuk vaksin ya sesuai yang disampaikan dalam video ini dan juga dari Kemenkes itu sendiri. Untuk target vaksin booster itu memang sangat jauh ya, belum sampai 50% dalam skala nasional gitu ya. Makanya yang bisa kita harapkan adalah ada kesadaran ataupun tindakan yang lebih sifatnya cepat dari leading sector yaitu Kemenkes untuk cepat bola ya sampai ke rumah atau sampai wilayah-wilayah yang sulit dijangkau untuk menggalakkan COVID hingga sampai dosis ketiga atau booster ya. Jadi sobat sekalian ya, kondisi sekarang itu tidak lain tidak bukan ya mendorong kita untuk selalu waspada ya, meskipun COVID ini masih hal yang sudah bisa kita kenal dengan benar-benar kondisi yang kita tahu ya, tetapi kita harus benar-benar kembali lagi ya untuk menggalakkan pola hidup sehat. Salah satunya juga meningkatkan imunitas supaya tidak cepat sakit ya. Salah satunya yang saya rekomendasikan adalah konsumsi propolis. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rupiah ya, yang ini yang manfaatnya luar biasa karena sudah mengandung teknologi nano yang teknologi nano itu manfaatnya meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya yang lain antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol ya, kemudian asam urat, diabetes, stroke, batuk pilek, tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga sangat penting yang saya rekomendasikan adalah yang biru, Turkish Propolis Rupiah Brain. Manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala, stres, kepala pening ya. Untuk meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran sekaligus menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian untuk keunggulan dari TPR atau Turkish Propolis Rupiah antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association.
Kemudian untuk penggunanya cukup mudah, tinggal mendeteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunisasi tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rupiah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu bisa juga coba madu hutan ya, semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.